Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul meskipun itu melalui daring karena ini untuk memenuhi tugas educational psychology, yaitu dengan tema teori kognitif dalam pembelajaran. Di sini saya akan memperkenalkan saya selaku pengajar dan teman-teman sekalian. Ya, bisa langsung kita mulai saja ya. Ya, oke. Di sini ada apa itu modal pemrosesan informasi. Nah, jadi segala jenis informasi yang masuk dalam diri kita itu akan diproses gitu. Nanti dia akan masuk ke dalam kategori apa? Ada yang kategori jangka pendek, ada juga yang kategori jangka panjang. Itu tergantung dari kepribadian orang tersebut, apakah ia menganggap suatu informasi itu suatu informasi yang penting atau tidak. Kalau dia menganggap itu tidak penting, berarti dia akan masuk dalam kategori jangka pendek. Tapi kalau dia menganggap itu penting, maka ia akan terus mengulang-ulang dan itu akan masuk dalam kategori jangka panjang. Jadi itu seperti itulah pemrosesan informasi tersebut ya. Lanjut ke slide selanjutnya. Ya, baik, di sini ada yang seperti saya jelaskan tadi ya sebenarnya, tapi ini lebih rincinya lagi, yaitu bagaimana pemrosesan informasi itu bekerja. Nah, jadi ada 3 situ caranya. Yang pertama, register sensorik. Yang kedua, memori kerja atau jangka pendek. Yang ketiga, ingatan jangka panjang. Jadi, register sensorik itu dia sebuah ingatan yang mana sebuah informasi yang mana itu dalam hitungan detik langsung hilang gitu. Dalam hitungan detik hilang. Ketika dia mau mendapatkan informasi langsung kisaran beberapa detik informasi itu akan terhilangkan, terlupakan gitu. Itu register sensorik. Kalau informasi jangka pendek, memori kerja itu dia hanya sekedar beberapa waktu saja. Contohnya seperti ujian semester tuh, dia menghafal sungguh-sungguh, dia dimasukkan dalam memori jangka pendek gitu ya, karena setelah selesai daripada ujian tersebut, otomatis dilupakan. Itu termasuk jangka pendek. Terus kalau ingatan jangka panjang nih contohnya seperti apa? Contohnya untuk seperti yang penghafal-penghafal Al-Qur'an gitu. Jadi dia menghafal, dia memproses itu informasi menjadi informasi jangka panjang dengan mengulang atau murojaah, diulang-ulang terus sehingga informasi itu akan terus tertanam dalam hati. Jadi seperti itu. Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, di sini ada faktor-faktor yang meningkatkan memori jangka panjang. Itu yang pertama, level of processing. Jadi siswa dapat memproses informasi ketika mereka memanipulasinya. Jadi itu bahasanya tahap-tahap pemrosesan gitu. Itu level of processing. Yang kedua, teori kode jual. Nah, teori ini memprediksi bahwa informasi dipresentasikan baik secara visual maupun secara lisan. Contohnya tuh seperti ini, dia tuh saya nih menghafal wajahnya. Saya paham dengan wajahnya dan lebih baik lagi kita juga mengetahui namanya. Jadi wajah dan namanya. Itu seperti teori kode jual gitu. Selanjutnya. Selanjutnya. Nah, lalu apa yang kita ketahui tentang penelitian otak ya? Nah, itu ada beberapa bagian. Pertama ada cara kerja otak. Jadi otak itu mengontrol bagaimana aktivitas kita dan perasaan kita itu dikontrol oleh otak kita sendiri. Jadi itu cara kerja otak kita. Yang kedua, pengembangan otak. Jadi otak itu sudah mulai berkembang pada masa pertumbuhan gitu. Itu sudah mulai berkembang ya. Yang ketiga, implikasi penelitian otak untuk pendidikan. Jadi otak itu memiliki peran penting dalam pendidikan dan juga pengembangan anak tersebut. Itu sangat penting gitu ya. Selanjutnya yang keempat yaitu implikasi pendidikan otak untuk pengajaran di kelas. Jadi otak ini juga mendukung stimulasi pembelajaran anak, musik dan juga emosi itu termasuk bagian tersebut. Dan terakhir yaitu neuroteach dan neurotelus untuk
pendidik. Jadi neurotik itu maksudnya otak kanan dan kiri. Dan neuralius itu maksudnya memberikan kepada siswa itu, untuk berpikir secara sendiri gitu, untuk mengolah pikirannya, gitu. Selanjutnya. Nah, penyebab orang lupa. Nah, di sini saya implikasikan menjadi 3. Yang pertama itu gangguan. Jadi, yang bisa membuat orang lupa tuh gangguan gitu. Contohnya seperti apa? Gangguan itu, informasi yang sudah kita dapat itu bisa terganggu dengan adanya informasi baru, yang pertama. Yang kedua, bisa juga gara-gara apa, ada informasi lainnya, terganggu dengan informasi lainnya, itu gangguan. Yang kedua itu ih inhibisi inhibisi retroaktif ya. Nah, jadi di sini ini kalau dalam artian dia itu sudah mau mendapatkan informasi. Lah, lalu dapat lagi informasi baru dan itu mirip gitu. Nah, itu bisa membuat orang itu lupa. Contohnya kayak di surah Al-Baqarah, banyak yang beberapa ayat-ayat itu memiliki suatu kemiripan. Nah, itu yang kadang bisa membuat orang tuh lupa sehingga bisa nyambungnya ke ayat ini, nyambungnya ke sana kemari gitu. Itu salah satu penyebabnya. Lalu proaktif. Nah, jadi proaktif ini contohnya informasi yang kita dapat, lalu datang lagi informasi selanjutnya. Nah, jadi contohnya nih kita menghafal sudah bab 1. Nanti minggu depan kita mempelajari tentang bab 2. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab orang tuh lupa, bisa terlupa bab 1 karena dia terlalu fokus kepada bab 2. Itu contohnya dari proaktif. Selanjutnya. Oke. Di sini kita membahas tentang bagaimana strategi memori diajarkan. Jadi itu ada pertama itu pembelajaran verbal. Dalam banyak studi psikologi telah meneliti pembelajaran verbal itu sendiri. Misalnya nih, siswa mungkin diminta untuk belajar daftar kata atau simbol gitu. Itu pembelajaran verbal. Terus selanjutnya yang kedua, memberikan informasi yang bermakna. Jadi informasi yang masuk akal dan memiliki arti penting bagi siswa itu lebih bermakna, lebih baik daripada pengetahuan informasi yang dipelajari dengan menghafal. Jadi informasi yang masuk akal dan memiliki arti penting itu langsung diberikan dari guru, itu lebih bermakna daripada, siswa itu dia belajar sendiri menghafal gitu, karena beda nanti tujuannya itu beda. Selanjutnya yang ketiga itu keterampilan metakognitif membantu siswa belajar. Jadi metakognisi ini membantu siswa belajar dengan memikirkan, mengendalikan, dan secara efektif menggunakan kemampuan belajar berpikir mereka sendiri. Selanjutnya. Oke, di sini strategi belajar. Apa yang membantu siswa itu tersebut belajar? Ada beberapa bagian situ. Yang pertama itu tes latihan. Yang kedua itu mencatat. Yang ketiga itu menggarisbawahi. Yang keempat itu meringkas. Yang kelima menulis untuk belajar. Yang keenam membuat garis besar dan pemetaan konsep. Dan yang terakhir itu metode PQ 4R. Selanjutnya. Nah, strategi pembelajaran kognitif yang membantu siswa belajar itu ada beberapa bagian yang perlu kita ketahui. Yang pertama analogi, yang kedua elaborasi informasi, yang ketiga skema, yang keempat yaitu menggunakan teknik bertanya menyeluruh. Siswa itu bertanya satu, atau guru yang bertanya terkait pelajaran. Jadi siswa yang bertanya atau guru yang bertanya. Nah, itu menggunakan teknik pertanyaan. Dan yang terakhir itu menggunakan model konseptual atau diagram yang menunjukkan bagaimana elemen atau dari suatu proses saling berhubungan satu sama lain yang mengilustrasikan pemrosesan informasi. Jadi inilah presentasi atau materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Apakah ada yang ditanyakan? Alhamdulillah sudah paham, Pak. Oke. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya materi yang telah saya sampaikan dan juga sesi tanya jawab, alhamdulillah teman-teman bisa paham semua. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada gitu. Akhir kata dari saya, sebelumnya jikalau ada penyampaian yang kurang mengenakan atau membuat
hati ini kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia tidak bisa lepas dari namanya kesalahan dan dosa. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I know gold is not